Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-19. Alhamdulillah sudah 19 minggu yang saya upload insyaallah setiap Senin jam 19.30 insyaallah. Jadi saya ngebedah toko, umumnya sih Shopee sih kebanyakan sih ya, tapi ada juga yang toko TikTok yang saya bedah. Saya komentari, saya kasih opini sok tahuan saya, kesok tahuan saya. Dan ini sudah 19 minggu, dan ini dari sisi front end, sekali lagi front end. Jadi saya nggak lihat seller center, nggak lihat laporan keuangan. Jadi dari sisi customer yang lihat. Jadi ini studi kasus karena ibaratnya kayak praktek ya. Jadi kalau video-video YouTube yang lain mungkin teori, ini jadi kayak praktek, kayak studi kasus lah, seru. Dan bagi yang mau di-review tokonya, mau dibedah tokonya, boleh isi Google Form di deskripsi di ganirozaki.com. Tapi saya nggak janji kapan nge-reviewnya ya. Saya juga milihnya juga acak, suka-suka saya aja. Oke, kita mulai. Yang mau di-review minggu ini namanya adalah Sepatu FM Bogor. Jadi dia penjual sepatu dan sendal wanita. Ini tokonya. Saya sudah nge-review 2 toko sepatu kalau nggak salah. Ini yang ketiga saya review. Kenapa ya? Saya juga nggak bisa jawab. Jadi ya gitulah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya juga ya random, bisa dibilang random tapi nggak random banget. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang saya milihnya kenapa toko sepatu lagi. Tapi nggak apa-apa, ini bisa jadi relevan sama toko Anda, atau misalkan mungkin ada insight menarik dari sini. Oke, kita mulai. Nah, saya udah googling si sepatu FM Bogor ini. Aduh, saya tidak menemukan apa ya. Jadi agak kesusahan sepatu FM Bogor keluarnya nih, produk sepatu FM Bogor bla 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 bla. Jadi kurang Google friendly gitu. Jadinya kalau misalkan ini toko saya nih, saya pakai incognito Windows ya. Jadi ini nggak ada cage-nya, alias dianggap ini adalah user baru, Baju Yuli. Nah, Baju Yuli websitenya ada, ini juga ada, terus Shopee-nya ada, Tokopedia ada, Instagram ada, Lazada ada. Dia langsung terstruktur kayak gini. Karena memang yang punya nama Baju Yuli ya cuma saya. Nah, kalau sepatu FM, kita googling sepatu FM, jadinya kesana kemari. Ada Maps dan lain sebagainya. Dan saya cek Instagramnya juga nggak up to date. Jadi ininya namanya Gudang Sepatu Mulan. Tapi kalau di Shopee-nya sepatu FM Bogor. Terus di sini klik link di bawah menuju Tokopedia, tapi linknya Shopee. Jadi ini poinnya adalah secara jangka panjang konsistensi nama itu penting, teman. Yes, jangka panjang ya. Kalau jangka pendek udah banyak orang yang produknya sebenarnya satu tapi nama tokonya macam-macam, udah banyak. Dan kaya nggak? Kaya dan laris-laris juga. Cuma kalau jangka panjang alangkah bijaknya namanya sama terus. Karena kalau nanti misalkan orang udah nggak belanja lagi di Shopee, ya orang tetap ingat, oh namanya adalah ini, oh namanya adalah Sepatu FM, oh namanya adalah Baju Yuli, oh namanya adalah Ganirozaki. Jadi nggak pindah-pindah, platformnya boleh ganti, tapi si entity-nya tuh, entity digitalnya itu tetap sama, si orangnya itu tetap sama. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Yang kedua, saya yakin betul si Sepatu FM ini dia nggak foto sendiri. Saya yakin betul itu bukan foto sendiri. Kenapa saya yakin betul? Karena ini kelihatan fotonya foto wanita ya, sedangkan yang isi Google Form namanya nama pria. Jadi dia bukan foto sendiri. Yang ketiga, flash voucher. Jadi saya mau komen soal flash voucher. Nah, flash voucher ini, saran saya toko sepatu FM coba lakukan flash voucher, submit flash voucher nih. Kalau toko saya nih, Baju Yuli, toko saya flash vouchernya banyak yang aktif. Nah, ini voucher biasa. Nah, ini flash voucher nih, berakhir dalam, banyak yang aktif flash vouchernya. Ini sudah proven. Setidaknya ada 3-4 orang yang ngaku bahwa flash voucher itu works atau berhasil ngedongkrak penjualan. Ini ngakunya di MBGR lah, jadi pengakuan secara langsung ya. Jadi MBGR itu apa? Mentoring bisnis gratis yang saya inisiasi setiap Jumat jam 16.00. Yang mau join aja, join dulu Telegram grupnya di ganirozaki.com. Jadi flash voucher, saran saya gunakan flash voucher karena sudah proven. Saya juga pernah bahas video yang lain tentang flash voucher ini.
Nah, kalau saya gimana? Saya submitnya minimalis ya. Jadi flash voucher itu ada ketentuan-ketentuannya. Saya submit ketentuan yang paling minimum, yaitu max discount. Saat ini ya, saya yakin dalam waktu dekat akan berubah. Max discountnya 15.000, lalu minimal purchase-nya 30.000, dan kuotanya itu 30 atau 50. Kadang minimal 30, kadang minimal 50. Jadi saya submit yang minimalis. Setidaknya setor muka aja lah untuk si flash voucher ini, sehingga dapat exposure dari si Shopee untuk ditampilkan di halaman flash voucher. Nah, harus dihitung ya teman-teman. Meskipun saya nyaranin harus pakai flash voucher, bukan berarti nggak dihitung, tetap dihitung. Saya kasih ilustrasi gini. Data saya ya, teman-teman mungkin berbeda. Tingkat penggunaan voucher itu 5% dari klaim. Penggunaan dari klaim. Jadi kalau orang ngeklik klaim, terus yang belanja itu cuma 5%. Aslinya sih 3, sekian persen. Jadi kecil sekali. Itu data saya. Mungkin banget berbeda sama data Anda. Lalu kuotanya kan 30 ya. Kuotanya 30 yang minimalnya. Sehingga yang ngeklaim itu berapa? Yang klaim ya 100% dibagi 5% dikalikan 30. Kalau kuota minimalnya ada 30. Kalau kuota minimalnya 50 ya 50. Berarti tinggal kalikan aja 100 bagi 5 adalah 20 dikalikan 30 sama dengan 600 klaim. Jadi supaya 30 ini habis itu ada 600 klaim. Itu data saya. Ini harus dicek. Ini pasti beda-beda tiap seller ya. Si tingkat ini nih, tingkat penggunaan vouchernya. Cek aja di bisnis saya promosi voucher, di situ ada tingkat penggunaan voucher. Nah, lanjut lagi ilustrasinya. Berarti kan ada 600 klaim nih. 600 klaim itu kan menghasilkan 30 pembelian, 30 yang berhasil dapat diskon 15.000. Berarti kan itu cost-nya. Sebenarnya bukan cost, tapi menggerogoti profit ya, menggerogoti omset. Jadi dibilang cost bukan, saya lupa nama istilahnya ini apa ya. Ya, anggaplah biaya. Jadi biayanya adalah 30 dikali 15.000. Itu adalah 450.000 dibagi 600. Kenapa dibagi 600? Karena yang klaim tadi kan 600. Kita keluar biaya 450.000, yang klaim 600. Artinya biaya kita adalah Rp750 per klaim. Per klaim ya pasti setidaknya per klik kan. Dia sudah klaim, dia kan sudah klik, dan saya yakin aslinya yang mengunjungi toko Anda itu lebih dari ini, lebih dari 750 lebih dari 600 orang. Sehingga kalau dihitung biaya sederhananya ya, 750 per klaim itu lebih murah daripada Facebook Ads. Facebook Ads dapat 750 per klaim itu ya susah lah, berat. Bisa dapat tapi konversinya rendah lah, berat. Retargeting mah bisa dapat 750, tapi kalau audiens baru berat. Nah, flash voucher ini kan audiens baru ya, kemungkinan besar. Nah, ini bisa digolong Rp750 per klaim, itu ya murah, biaya marketing yang murah. Dan ingat, ini bukan biaya marketing aslinya, tapi kan menggerogoti dari harga, bukan menggerogoti dari saldo iklanku atau dari cash kita, tapi menggerogoti dari harga. Nah, makanya mainin harganya. Sehingga komentar saya terakhir adalah pricingnya sudah oke untuk sepatu FM ini. Jadi udah siap untuk menggunakan si flash voucher tersebut, karena dia mainin harga coret ya. Jadi ada 32%, 61%, 29%, 37%, 50%, dan seterusnya. Ini udah siap. Kenapa udah siap? Karena kalau kayak gini, praduga saya dia 3-4 kali HPP harganya, base price-nya. Base price-nya ini 55.000, ini menurut saya HPP-nya sekitar mungkin 10-15.000, perakhiran saya seperti itu. Berarti sudah siap untuk merintih 15.000 untuk flash voucher tadi. Jadi good. Ada yang seller yang nggak bisa ikutan flash voucher. Kenapa? Karena ngitung sederhananya aja udah serem. HPP 10.000 jual 15.000. Sedangkan si flash vouchernya 15.000. Wah, itu memang susah. Tapi kalau ini toko sepatu FM sudah oke. Jadi silakan hitung-hitung lagi soal flash vouchernya. Hati-hati, saya kasih clue. Hati-hati untuk produk yang harganya 30.000 pas. Hati-hati ya. Hati-hati. 30.000 atau 30.000 atas dikit. Contoh mana ya? Ada nggak ya 30.000 atas dikit? Nggak ada. Ya katakanlah ini yang 37.400. Ini kan berarti kan sudah masuk ke minimum belanja si flash voucher tadi ya. Hati-hati kalau dikurangi 15.000 ini masih ada profit nggak? Jangan-jangan udah nggak ada. Jangan-jangan. Nah, hati-hati untuk itu, silakan hitung aja. Karena tadi thresholdnya adalah ini 15.000 max discountnya, minimum purchase-nya 30.000. Dan ininya 50%, diskonnya 50% untuk voucher ini. Oke, harga sudah oke, dan model harga seperti ini tuh jadi senjata.
Kenapa saya bilang senjata? Karena untuk promo submission ke Shopee, ke Lazada dan sebagainya. Karena untuk fashion tuh kebangetan memang Shopee, Lazada, Tokopedia juga deh. Jadi kalau mau ikut promo tuh harus diskon 90%. Siapa yang punya diskon 90% coba teman-teman? Berarti kan 10 kali HPP minimal ya, 10 kali HPP harus dihitung lagi. Itu siapa yang jual fashion 10 kali HPP di hari reguler, kecuali memang brand yang sudah besar banget, itu mungkin banget. Jadi ini dengan harga yang sudah 3 sampai 4 kali HPP, si sepatu FM ini bisa jadi senjata untuk promo submission. Lalu yang terakhir yang paling jadi senjata rahasia dalam tanda kutip buat saya ya, itu ketika demandnya tinggi banget, stoknya nggak ada. Kalau saya hampir tiap lebaran tuh selalu keteteran produksi, dan dikala itu kita harus mengeraup untung sebesar-besarnya ketika terjadi demand sangat tinggi tapi stoknya nggak ada. Jadi kalau stoknya mau habis, kalau kita harga coret itu harganya sudah di up sangat tinggi, kita bisa pelan-pelan tarik diskonnya. Kalau nggak gitu, kita pelan-pelan naikin harga, bukan tarik diskon. Naikin harga itu resikonya gede teman-teman. Kenapa resikonya gede? Karena jangan-jangan karena ada peraturan 7 hari setelah naikan harga itu nggak boleh ikut promo, nggak boleh ngasih diskon, nggak boleh ada promo bandel, nggak boleh ada promo apa setelah naikin harga. Dan kalau kena sistem bisa di-ban, bisa diblokir. Saya udah kejadian beberapa kali, tapi alhamdulillah kan karena saya Shopee Mall kali ya, jadi saya ngontak RM tolong dibuka juga alhamdulillah. Tapi hati-hati, intinya hati-hati kalau naik turunin harga itu beresiko untuk fashion. Tapi kalau naik turunin diskon aman, serius. Kalau naik turunin diskon aman. Oke, itu aja komentar saya tentang si sepatu FM. Yang saya bilang tadi, saya yakin beliau ini tidak foto sendiri karena ini kelihatan kakinya kaki wanita ya. Dapat gaya jokesnya tadi pas awal. Kalau ada yang merasa tadi lucu ya komen deh. Kalau nggak lucu ya nggak apa-apa juga sih. Itu aja review tokonya, 12 menit alhamdulillah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya studi kasus ini. Bagi saya sekali lagi ini seru karena setidaknya nambah insight aja untuk saya, yang biasanya saya bikin video YouTube itu apa yang saya punya saya keluarkan gitu ya. Tapi kalau ini apa yang saya lihat saya terjemahkan, jadi saya belajar juga. Enggak sih, aslinya semua juga belajar juga, tapi saya suka aja sama si bedah atau review toko ini, meskipun makin kesini yang nonton dikit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kalau Anda merasa ini terbantu, boleh klik thanks di bawah. Itu ngebantu banget untuk boosting semangat saya semakin untuk terus berkarya, insyaallah. Dadah.